yang saya ketahui dan saya dengar dan apa yang ada dalam akal budi saya, itu Ferdy Sambo memang nggak pernah di Lapas Salemba, Pak. Dia datang ke sana di ruang KPLP aja. Kalau tidur pun tidur di situ, diperiksa di situ. Kenapa saya yakin 1100% dia tidak pernah di Lapas Salemba, Pak? Pemirsa Gatra TV, kembali lagi di Gatra Bicara Special Interview. Saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yang kondang, kontroversial, dan juga lagi tengah dibicarakan masyarakat secara luas. Pak Alvin Lim. Iya. Seorang advokat, seorang banker juga ya. Iya. Dan juga seorang yang bisa menggegerkan masyarakat saat ini dengan pernyataan-pernyataannya, karena memang banyak hal-hal yang Pak Alvin lihat ya saat ini di masyarakat yang masih perlu diperbaiki. Dan salah satunya adalah pernyataan yang baru belakangan ini yang lagi viral adalah ketika masyarakat Indonesia baru saja selesai mendengarkan firework, pesta petasan. Tiga-tiga pernyataan yang luar biasa dari Pak Alvin tentang seorang perwira polisi. Iya. Mungkin langsung aja nembak ke sana, Pak Alvin. Baik. Jadi gini ya, ketika saya bicara di Richard Lee itu nggak lama kemudian kita tahu banyak yang langsung kebakaran jenggot dan nyanggah. Iya. Bahkan 2 menteri langsung bicara, Menko Polhukam dan Menkumham. Menkumham juga langsung bilang Alvin Lim gila katanya. Situ. Saya cuma berpikir, ini kok menteri bisa segampang itu ya mengucapkan kalau saya bukan menteri, kalau dia bukan menteri mungkin udah dilaporin polisi bisa kena itu ITE. Tapi ya kita maklum aja lah pejabat yang seperti itu, Pak. Nah, saya mau perjelas lagi nih ya. Kita gambarkan dulu kepada pemirsa ya, ini kasus seperti apa. Jadi bukan yang menyanggah ya. Saya ini bicara tentang Ferdy Sambo, bukan terfokus kepada Ferdy Sambonya, bukan mau menjelekkan Ferdy Sambonya, bukan. Iya. Ya, tujuan saya mau mengkritik pemerintah. Okay. Yang saya ketahui, yang saya lihat, yang saya ketahui dan saya dengar dan apa yang ada dalam akal budi saya, itu Ferdy Sambo memang nggak pernah di Lapas Salemba, Pak. Okay. Dia datang ke sana di ruang KPLP aja. Kalau tidur pun tidur di situ. Diperiksa di situ. Kenapa saya yakin 1100% dia tidak pernah di Lapas Salemba, Pak? Pertama, Pak, ya, ini ada banyak WA-WA-an kepada tahanan-tahanan dan petugas di sana, ya, kita WA. Jadi kalau orang bilang, wah Pak Alvin bohong, kok bisa WA, di sana nggak bisa pakai WA. Nanti saya buktikan kalau perlu kita telepon satu persatu tahanan di rutan dan lapas, itu semua pegang telepon, Pak. Ya, ini rahasia umum, sorry. Ya, ini rahasia umum. Jadi ini tahanan yang kasar ngomong, Pak, ini gembongnya di Lapas Salemba. Oke. Jarum jatuh pun dia tahu. Kenapa? Kalapas pun itu dari dia. Ya, Kalapas itu dapat uang setiap kali itu dari dia ini. Oke. Jadi pernyataan Pak Alvin ini kepada publik itu sebenarnya disesuaikan dengan fakta. Karena apa? Karena Pak Alvin sendiri melihat sendiri langsung. Saya Pak justru Alvin tidak saat itu kan lagi berada di sana ya, di dalam ya. Betul, justru saya nggak pernah lihat di dalam, Pak. Pak Alvin saat itu ada di dalam. Saya tahanan Lapas Salemba. Dan Pak Alvin melihat sendiri bahwa Ferdy Sambo itu memang tidak pernah ada di lokasi dan dikuatkan dengan pernyataan beberapa tahanan juga. Yang salah satunya adalah seorang yang tokoh yang mungkin dalam mereka yang ditahan itu dia kredibilitas untuk menyatakan bahwa tidak ada. Ini konglomerat kelas dunia, Pak. Salah satu anaknya 9 naga, Pak. I see. Jadi sudah pasti itu yang informasinya. Anaknya 9 naga, integritasnya patut kita acungkan jempol, Pak. Dan ini kenapa Pak Alvin menyampaikan ini ke publik langsung, Pak, bahwa Pak Alvin tidak melihat Ferdy Sambo dan juga ada pernyataan dari para tahanan lain. Betul. Apakah memang tidak ada kesempatan untuk sampaikan kepada yang lain? Maksudnya kepada pihak-pihak yang terkait, yang wajib. Jadi gini ya, Pak, ya. Saya mau biar sangat jelas buat publik nih, Pak. Mereka nyanggah bilang katanya saat itu saya sedang di rumah sakit. Ya kan, ketika Sambo datang saya lagi ke rumah sakit. Oke, saya nggak tahu katanya. Tapi kalau saya di rumah sakit nggak mungkin semua tahanan yang lain juga di rumah sakit. Jadi maksud saya adalah kalau memang itu benar dia dibuat datang, Alvin tidak ada di situ, ya kan tahanan lain harusnya melihat, Pak. Karena kenapa? Kita itu di dalam tahanan itu ada blok,
Dimana kayak orang asrama lah Pak, ada yang baru datang kita lihat, ada dagangan baru nih datang di situ kan. Dan satu hal lagi Pak, yang sangat janggal, foto-foto yang dihasilkan oleh Kalapas dan Kadif Pas di situ adalah foto Ferdy Sambo dengan rambut yang gondrong Pak. Itu sangat tidak mungkin impossible Pak. Kenapa? Seluruh tahanan orang yang baru masuk ke lapas semua dibotakin Pak. Bener walaupun baru masuk sehari 2 hari. Baru masuk 1 detik masuk di portir dibotakin Pak. Itu bisa dikatakan itu suatu tanda itu bahwa tradisi. Itu kalau melihat orang gondrong itu berarti melihat dia mendapat special treatment di situ. Betul Pak. Berarti pertanda lapas nggak berani sentuh dia. Ya, dan memang bukan hanya dia yang nggak disentuh, tahanan-tahanan tipikor juga. Jadi saya nggak berbicara khusus tentang Ferdy Sambo, ya. Tetapi orang yang punya duit, orang yang punya kuasa itu punya specialty Pak. Nggak berani atau dia dapat special treatment Pak. Nah itu dia. Intinya kalau punya kekuasaan ya, atau punya uang. Kalau menurut saya sih ya kalau nggak ada uangnya juga mereka berani-berani aja Pak. Karena waktu itu Napoleon ketika masuk ke portir lapas Cipinang disuruh lepas baju jenderalnya Pak. Di situ. Jadi kecuali dia ngasih duit lah 86 lah ya. Kalau menurut Pak Alvin tuh special treatment itu seperti apa sih sebenarnya yang dapat? Hanya karena dia tidak digondrongin, kemudian tidak dibotakin, terus dia mendapat kelebihan tempat sel yang lebih bagus atau apa Pak? Dalam semua hal Pak. Pertama yang tadi saya bilang dia cuma ke KPLP nggak dibotakin palanya karena terbukti di foto dia tidak ada pernah foto Ferdy Sambo tuh botak, nggak ada Pak. Ya mau waktu dia masuk Makobrimob, waktu dia masuk Rutan Cipinang, saya nggak pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri dia botak gitu loh. Kedua Pak, orang yang masuk ke lapas itu harusnya masuk Mapenaling dulu 1 atau 2 minggu. Apa itu Pak? Mapenaling itu adalah masa pengenalan lingkungan Pak. Ya. Seperti pengenalan ini ya, pengenalan terhadap suasana, terhadap lingkungan. Betul orientasi Pak. Lah istilahnya. Ya, jadi dijeburin dulu rame-rame dengan yang lain biar tahu dulu nih situasi lapas nih. Seolah-olah seperti itu, tapi itu semua Pak, aturan hanyalah jadi bahan bancakan untuk pemerasan para oknum. Kenapa saya bilang seperti itu? Orang yang punya duit tidak pernah mencicipi Mapenaling Pak, satupun. Jadi dia bisa bayar 5 juta, 10 juta tergantung level orangnya, langsung dijemput. Jadi kalau dari portir tuh langsung jemput, masuklah ke blok yang dia beli kamarnya. Jadi kedua dia bisa beli kamar Pak. Apakah dia mau ditempatkan di situ atau ditempatkan ke lapas lain. Jadi gini, misalnya lapas Salemba Pak, itu kamar paling mahal itu salah satu 9 naga yang huni senilai 1,5 miliar. 3 kamar 1,5 miliar di situ ya. Itu 1 kamar buat dia, 1 kamar gudang, 1 kamar lagi buat pembantunya dia. Jadi di dalam pun dia punya pembantu Pak. Di situ ya, full AC, anything ada semua masuk. Itu yang paling mahal Pak. Ya, untuk kelas tipikor. Nah, tapi selain dari situ ada kelas super mewah lagi Pak. Nggak ditahan di situ tapi di luar. Itu bisa diusahakan. Jadi tidak ada di lingkungan rumah tahanan? Tidak pernah di tahanan Pak, nggak pernah nyentuh Pak. Datang ke situ cuma ngerol doang, sidik jari, langsung but keluar lagi. Gampang Pak. Kong kali kong sama dokternya di situ, dibilang sakit, masuklah ke rumah sakit lain di luar terus. Jadi ada beberapa tahanan Pak, saya bisa sebutkan namanya, tapi percuma Pak. Kalau saya sebutkan namanya, mereka juga nggak beresin. Yang mereka lakukan, sayangnya yang digebukin Pak. Di situ, karena tujuannya seperti itu. Mereka tidak mau memperbaiki, tetapi yang saya lihat ini adalah mereka menyanggah, mendinai Pak. Itu yang tadi Bapak tanyakan. Jadi 3 hal itu Pak ya. Tidak ada orientasi. Memang orientasi berat ya Pak ya? Orientasi. Maksudnya itu tadi masa ya. Mapenaling itu Pak tergantung tempatnya Pak. Yang paling berat itu di Rutan Cipinang. Rutan Cipinang satu aula seperti ini Pak, isinya 400 orang. Jadi WC-nya di ujung, berak apa segala macam, cuma ada 1 toilet, tainya 20 cm Pak. Jadi Bapak kesana kalau mau kencing Pak, nginjek tai pasti. Ini sebelum mereka tempatkan pada selnya masing-masing. Betul. Jadi kan orang biasanya nggak tahan Pak. Orang punya duit nggak tahan. Apa yang terjadi? Dia nego lah sama KPLP, kalau nggak sama Kalapas. Itu bisa berapa hari tadi Pak? Jadi 2 orang itu yang terima duit. Jadi setiap orang yang Mapenaling yang nggak kuat beli kamar, pasti nyetornya ke mereka. Jadi mereka itu dapat setoran itu puluhan ratusan miliar Pak. Every month Pak. Dari berbagai macam hal. Beli kamar,
koordinasi mapenaling, koordinasi masukin handphone, koordinasi masukin barang, anything Pak. Bapak mau masukin kulkas, mau masukin sex toy juga bisa. Yang penting lu kasih petugas duit, masuklah itu barang Pak. Ya, narkoba pun juga bisa Pak. Karena saya waktu di Rutan Cipinang, temen sekamar saya narkoba di depan saya laporin ke petugas cuma cengar-cengir doang Pak. Capek kita di situ. Jadi di situ Pak percuma, malah itu jadi sebuah negara sendiri Pak, negara kecil. Dan itu memang sepertinya bukan suatu hal yang baru didengar oleh masyarakat ya, Pak Alvin. Maksudnya kita tahulah, bukan kita ya, maksudnya ada beberapa juga tahanan yang terkenal ya waktu itu pada masa-masa sebelum pemerintahan sekarang ataupun juga masa-masa pemerintahan yang lalu ya, itu kan suatu hal yang sudah seolah menjadi tradisi dan sudah dijadi pembiaran gitu ya, pembiaran oleh yang berwajib gitu. Apakah kelihatannya hal ini bisa diperbaiki menurut Pak Alvin atau tidak sih Pak? Bisa Pak, sangat bisa. Caranya simpel Pak, bersihkan dulu pel sama kain lapnya. Jadi misalnya Bapak punya ruangan yang kotor, suatu ruangan itu kita umpamakan dengan institusi Pak. Misalnya institusi Kemenkumham, institusi Kapolri, apa semua kotor nih, ya kan? Nah kalau untuk dibersihkan kan kita butuh alat membersihnya, pelnya, sapunya. Masalahnya sekarang sapunya dan pelnya kotor Pak. Jadi polisi itu seolah pel itu kotor, banyak oknum. Jaksa sebagai sapunya kotor juga, ya kan? Kain lapnya KPK juga kotor. Itu yang harus dibersihin dulu Pak. Jadi kalau misalnya mereka berani mengangkat orang seperti saya, contoh menjadi jaksa agung, saya tangkap-tangkapin itu, mau jenderal bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 7, saya tangkap, kita cari orang-orang yang isinya bagus di situ, saya yakin barulah di situ akan bersih. Kalau kita punya KPK, kita punya Kapolri, kita punya jaksa agung selevel sekualitas Firly Bahuri yang tugasnya malah ngerjain dan memeras tahanan, memeras tersangka, ya nggak ada bedanya sama yang terjadi di tahanan sekarang. Ya kan, saya yakin kok kalau diselidikin nggak mungkin Menkumham kagak tahu. Dia tahu aja, dia nggak benahin aja itu sudah pidana Pak. Di dasar hukum kita itu pembiaran itu sudah pidana. Jadi sebenarnya mereka itu sudah penjahat sebenarnya. Tapi siapa yang mau menindak mereka? Itu memang salah satu kendala atau salah satu kelemahan daripada hukum ya kita ya, walaupun dalam arti ini lebih kepada penahanan para terhukum ya. Betul. Dari suatu ini. Nah, ini tentunya bukan kasus Ferdy Sambo saja kan Pak ya? Bapak mengangkat ini kan bukan karena dia kan bukan, Pak ya? Saya bukan bicara tentang Ferdy Sambo. Saya nggak peduli Ferdy Sambo, saya nggak ada dendam pribadi sama dia. Saya peduli dengan pemerintah, saya peduli dengan Indonesia. Yang saya kritik, bahkan di Richard Lee juga saya nggak cuma sebut nama Ferdy Sambo, saya sebut Surya Darmadi dan Beni Cokro. Dua itu gembong di lapas Cipinang, ya di Tipikor yang sekarang pindah ke lapas Sukamiskin Pak. Kenapa? Karena lapas Cipinang gantilah dia dengan kalapas baru, yaitu Pak Prayer namanya ya. Ketika dia baru datang di situ, dia bersihin Pak. Jadi ruang isolasi yang tadinya ada AC, ada pada pakai handphone semua, itu benar Pak, saya lihat sendiri di bumi hanguskan. Jadi mereka itu sekarang kepanasan di sana Pak, tipikor. Akhirnya apa? Mereka pindahlah ke lapas Sukamiskin. Karena Sukamiskin ini sekarang lagi diskon. Diskon apa Pak? Diskon Citos Pak namanya. Cito itu izin sakit. Jadi orang itu bisa izin ngajuin ke Kalapas, nanti dikasih izin Pak. Misalnya pergi keluar 10 hari dengan alasan pulang ke rumah atau kemana gitu kan, sakit gitu kan Pak. Nah itu bayar 50 juta, keluarlah izin Cito. Ada Pak tahanan-tahanan tipikor di Sukamiskin yang dalam setahun 365 hari, setengahnya dia di luar Pak, nggak pernah di dalam lapas. Di situ. Nah inilah yang menjadi modus-modus operandi mereka. Saya tahu semua Pak, dan saya yakin Pak, saya nggak lebih pintar daripada Menkumham. Menkumham saya yakin 1000% tahu. Tapi selama dia menjabat, apa yang dia lakukan? Belum ada yang saya lihat. Di situ. Untuk perbaikan hukum ya Pak, belum ada Pak. Tidak lakukan itu menurut Pak Alvin lebih kepada karena tidak mampu atau pembiaran, atau dia sudah masuk tidak ada fakta-faktanya yang dia bisa bergerak? Kalau menurut dugaan saya sudah masuk di dalam culture-nya Pak. Jadi kalau sekali aja dia terima duit Pak, dia akan punya beban untuk teriak Pak. Dia akan punya beban untuk bersihin. Gitu. Jadi
Kalau anak buahnya dia, apakah Kak Kanwil, salah satu Kak Kanwil atau Kak Irjen atau Kak Divpas ngasih duit aja, atau Lapi atau Napi dari lapas ngasih duit ke dia terima, pasti jadi beban sama dia. Tadinya lapasnya bersih, nggak pakai handphone, karena pada ngasih dia terima, dia jadi beban Pak, sungkan untuk teriak Pak. Itu yang menurut saya terjadi, karena kalau orang itu tersebut benar-benar bersih, pasti harusnya berani berteriak kayak saya. Berani bersihin kayak saya, karena kita kan ada beban, kenapa mesti takut toh? Kecuali dia punya beban Pak. Pak Alvin ini memang luar biasa. Bisa melihat yang seperti itu ya. Memang dalam hal ini kita memang ini suatu pro dan kontra yang luar biasa Pak di masyarakat, karena istilahnya begini, suatu hal yang ya mungkin masyarakat sudah tahu gitu ya, sudah ada abu-abu, sudah bisa melihat gitu, tapi tidak ada yang benar-benar menyatakan secara melihat langsung dengan matanya sendiri, mengalaminya. Ini katanya baru Pak Alvin yang menyampaikan ini secara publik gitu ya. Betul, dan Pak. akhirnya memang masyarakat respon gitu. Betul, dengan berbagai macam komentarnya, baik kita lewat media sosial ataupun juga respon yang kita lihat dari pemerintah itu sendiri. Pak Menteri Hukum, Menko Polhukam juga Pak Mahfud juga sampai terpaksa untuk berkomentar ya. Dan salah satu komentarnya adalah ya Pak Alvin itu biasa bicara kesini kesana kesini katanya. Nah itu kan tentunya Pak Alvin juga ada perasaan bagaimana itu menanggapi itu. Tapi sisi lain yang aku pengen tanya itu adalah di balik semua pernyataan tersampaikannya Pak Alvin ini, itu ada apa ya istilahnya, ada agenda lain gak dari Pak Alvin? Atau maksudku ada agenda lain selain tadi Pak Alvin bilang bahwa ini hanya untuk menegakkan kebenaran di ranah hukum, khususnya di lapas gitu Indonesia. Oke, jadi gini ya Pak ya, dalam hidup saya ini saya usia 20 tahunan sudah wakil presiden bank di Amerika Pak. Gaji saya 1 bulan udah 1 miliar. Jadi kasarnya ngomong, surga dunia saya udah nikmatin Pak. Di Amerika itu mobil saya mewah-mewah juga di sana, hidup saya mewah ya. Hidup saya ini sudah ada, secara materi, secara karir juga sudah ada Pak. Jadi di dalam sisa hidup saya yang saya nggak tahu berapa lama lagi, karena saya juga mengidap penyakit terminal Pak, penyakit gagal ginjal kronis stadium 5, Kapan itu? gagal jantung juga. Oh, ini iya? saya cuci darah Pak, seminggu 2-3 kali nih. Oh iya. Ya ini ada waktu di lapas kabelnya itu, nih. Waktu di lapas kena juga di situ. Jadi di dalam sisa hidup saya ini saya cuma mau berpikir, saya juga sudah minta izin ke anak dan istri saya, kasih saya kesempatan untuk berbakti buat negara. Jadi segala hal yang saya lakukan, nyawa saya pun saya kasih. Jadi saya udah nggak takut apa-apa Pak. Kalau kita mati aja udah nggak takut, di penjara kagak takut. Ya apa yang mesti takut kita untuk berbicara? Secara uang pun kalau misalnya saya meninggal, anak istri saya sudah lebih dari cukup Pak. Saya ada punya puluhan properti Pak di situ. Ya, jadi mereka dari passive income-nya juga udah cukup. Tapi tentu saja banyak hal yang masih saya mau lakukan kalau memang saya dikasih waktu untuk Tuhan ini. Saya pengen beresin hukum di Indonesia karena itulah fondasi dasar kita Pak. Dan saya merasa itu sangat-sangat penting dan seseorang harus berani. Karena kalau Indonesia tidak ada pejuang, kita akan selalu dijajah Pak. Sekarang ini yang jajah kita seperti yang Soekarno bilang, bukan lagi Belanda atau orang Jepang, tapi kita dijajah oleh oknum-oknum mafia hukum di negara kita Pak. Ini yang sangat terjadi dan orang banyak menangis Pak. Itu yang saya rasakan. Ya. Jadi benar-benar tulus Pak ya. Ya apa yang dilihat oleh Pak Alvin itu benar-benar Pak Alvin terganggu dan melihat ini adalah tidak benar dan ada yang harus dibetulkan Pak ya. Benar Pak. Oke. Sebenarnya balik lagi, maaf, jadi aku boleh balik lagi nggak? Iya. Sebenarnya kalau sekarang Pak Alvin dari semua pernyataan yang diketahui oleh Pak Alvin sendiri, Ferdy Sambo di mana sekarang sebenarnya adanya? Ferdy Sambo saat ini ada di mana? Kalau menurut saya Pak nggak ada di dalam lapas Pak. Kalau menurut saya, dugaan saya ya, karena kan mereka dari masukin awalnya Makobrimob katanya, terus lapas Cipinang, terus lapas Cibinong, aneh Pak, pindah-pindah terus di situ kan. Napi lain nggak ada loh kayak begitu loh, ya kan? Kita bukan ke Ferdy Sambonya ya, tapi hal yang sama Pak, saya dengar ketika saya di Pengayoman, itu ada seorang kepala petugas sana namanya Johar, dia bilang bahwa
Pengayoman pun yang belakang Pak, ada sisi VIP-nya yaitu ruang Edelweiss. Itu yang bangun adalah Joko Chandra Pak. Setelah Joko Chandra bangun ruangan ber-AC dan ruangan mewah di situ, satu yang spesial, terus dia pindah ke Cibinong. Dan infonya si Joko Chandra ini sudah keluar, iya kan? Kemungkinan kalau disuruh menduga dugaan saya Ferdy Sambo tinggal di pavilion itu tuh Pak. Jadi pavilion itu sebuah rumah tempat yang berdempetan dengan lapas Pak. Jadi ada tanah, dia bangun di situ. Jadi kalau ada sidak, dia dari pintu belakang masuk bisa ke depan, bisa. Tapi kemana-mana dia bisa bebas. Karena saya sudah beberapa kali di luaran Pak, ketemu sama orang yang namanya masih terdaftar di lapas, tapi ketemu saya di mall Pak. Baru minggu lalu Pak. Di situ Pak. Gitu, Pak. Iya, tapi kalau saya kasih fotonya kan saya diomelin Pak. Mereka itu kan ada mafianya Pak. Mafianya juga, mohon maaf Pak, saya kenal. Ya kan saya lawyer. Oknum jaksa, oknum polisi, oknum hakim, mereka saya kenal juga Pak. Orangnya itu doang. Ya tahu, Kapolri satu, Jaksa Agung juga cuma satu, nggak ada tuh kepala itu dua. Ya oknum yang mereka pakai kan ya itu juga Pak. Nah, dari fakta yang disampaikan ini kepada publik ya, apa yang diharapkan dari Pak Alvin? Apakah Pak Alvin akan ada, pertama apa yang diharapkan yang diharapkan dari pernyataan ini ya yang disampaikan kepada publik? Yang kedua adalah mungkin pertanyaanku adalah next step-nya apa Pak Alvin? Kalau hanya sampai ke publik saja itu cukup, ataukah ada sesuatu yang bisa dilakukan baik dari LQ Indonesian Law Firm ini yang bisa dilakukan oleh Pak Alvin? Baik Pak, sangat baik Pak. Jadi gini ya Pak ya, saya ini melihat seperti ini, saya melihat bahwa penting bagi saya memberitahukan kepada masyarakat untuk berubah. Mereka harus tahu dulu bahwa mereka saat ini dalam posisi yang terpuruk Pak. Kalau Bapak merasa diri Bapak kaya, Bapak kan sudah kurang ambisi untuk mencari kekayaan, benar nggak Pak? Bapak merasa, mobil gue ada 100 biji, rumah gue ada 1000, ngapain gue cari kekayaan lagi, udah puas Pak. Sama halnya Pak, mereka ini banyak pejabat-pejabat, banyak masyarakat yang karena ikut arus korup ini Pak, mereka merasa puas dengan apa yang udah ada, padahal mereka nggak sadar mereka ini bermain dalam kotoran, mereka ini dalam kondisi itu kubangan lumpur Pak. Saya harus kasih tahu dulu, nih loh, hukum di Indonesia bukan yang Pak Ganjar bilang cuma di level 5 Pak, dari skala 1 sampai 10 bukan di 5 Pak, kalau menurut saya Pak di 1 Pak. Kalau ada minus, saya bilang minus Pak. Karena kenapa? Aparat penegak hukumnya aja sekarang jadi penjahat. Jadi nggak tahu tuh yang mana yang baik Pak. Masyarakat ini sangat kebingungan, mana yang baik gitu loh. Ya itu satu Pak, jadi masyarakat ketika mengetahui, oh iya ya, negara saya ini sekarang lagi dalam posisi sampah. Dalam posisi kritis hukum, disitulah nanti mereka akan kepingin, wah gue mau berubah, gue nggak mau diledek sama negara-negara internasional, saya ini menjadi negara yang nggak bagus. Nah apalagi yang kedua Pak, ketika masyarakat sudah mengetahui, oh ya ini negara kurang bagus, ya kan, ada sesuatu yang tadi Bapak tanyakan. Kedua adalah apa yang ingin saya lakukan Pak. Seperti yang saya bilang, di dalam sisa hidup saya pengen kalau dikasih kesempatan, saya ingin jadi Jaksa Agung. Kenapa ingin jadi Jaksa Agung Pak? Kenapa nggak Ketua KPK? Ketua KPK itu cuma nangkep Pak. Nangkep, tapi kalau orang bener bisa tetap disalahin sama mereka, orang salah bisa dibenerin. Tapi kalau saya jadi Jaksa Agung, saya menjadi filter Pak. Orang yang benar atau belum ada cukup bukti seperti Jessica, itu kan belum cukup ada 2 alat bukti. Itu semestinya Pak, Jaksa Agung yang baik tidak melakukan P21 Pak. Tidak melakukan tuntutan, tapi dia tuntut bebas dulu, kasih untuk disidik ulang. Saya mau punya otoritas seperti itu, biar saya punya kewenangan untuk, wah ini masyarakat nggak salah, jangan kita peres, nanti perdata jadi pidana, pidana kalau ada duit jadi perdata. Bapak punya tanah, ternyata tiba-tiba diklaim sama si ibu, tiba-tiba mafia tanah berubah karena ada uang, jangan kayak begitu. Nah Jaksa Agung tuh punya wewenang untuk merubah itu Pak. Itu yang saya lihat, sebelum masuk ke pengadilan dia yang bisa mengkat dulu di situ Pak. Jadi istilahnya Pak, adonannya ini minimal sudah bagus jadinya. Kalau belum bagus saya balikin lagi ke kepolisian. Ya kan akan sangat seru toh kalau misalnya polisi ada 1000 kasus, 900-nya misalnya bebas. Karena kenapa? Belum cukup bukti. Atau memang ini kasus-kasus abal-abal. Ya toh, karena
ada gium hukum bilang loh, lebih baik membebaskan 1.000 orang daripada menahan 1 orang yang bersalah, Pak. Dan itu tidak pernah kita lakukan teori itu. Yang dilakukan kebalikannya, Pak. Ada duit, lo salah juga jadi benar. Yeah. Nah, ini yang harus dirubah, Pak. Jadi kalau ada kesempatan, saya dan LQ kami mau menjadi bagian dari kejaksaan di situ. Jadi, oke, kita udah bicarakan masalah hukum nih ya, lebih Betul, luas Pak. lagi. Betul. Jadi kalau boleh saya tahu, Pak, sebagai praktisi hukum nih, Pak Alvin sudah berapa tahun, Pak Alvin? Saya hukum itu sebenarnya belum lama, Pak. Saya lulus kuliah hukum baru 2017, Pak. 2017? 2017, belum lama, Pak. Di Indonesia itu berarti Iya, dan LQ baru berdiri kurang lebih 2019, Pak. Oke. Saya boleh tahu sedikit, Kak, visinya LQ itu sendiri di Indonesian Law Firm tentunya pasti terkait dengan memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Iya. Apa yang dilihat? Maksudnya apa yang perlu pertama kali sekarang yang ditangani lebih awal? Kan banyak sekali nih masalah hukum nih di Indonesia nih. Nah, salah satunya lapas ini, salah satu yang kita bicarakan tadi. Tapi ada hukum yang lain kan. MK yang terakhir ini kemarin yang kita jadi bicarakan. Kemudian juga masalah-masalah yang tadi disampaikan, mafia tanah dan sebagainya, banyak sekali, Pak. Betul. Apa yang pertama kali yang harus kita bereskan kalau untuk memperbaiki hukum ini? Karena saat ini ya boleh dikatakan selama 10 tahun terakhir ini hukum ini sepertinya dapat backseat nih, nggak jadi prioritas untuk ditangani. Tapi kalau dari praktisi dan juga lihat dari LQ Indonesian Law Firms itu sendiri, apa yang pertama harus diperbaiki, Pak? Baik, makasih, Pak. Jadi saya jawab satu persatu, Pak. LQ itu pertama kali saya bikin dan saya dirikan, Pak. Kita ini mau jadi macan, bukan jadi kucing, Pak. Saat ini lawyer-lawyer yang ada, saya bisa bilang itu lawyer golongan kucing. Kenapa golongan kucing? Kucing itu kalau Bapak kasih makan, dielus-elus, udah diem, Pak, nurut, Pak, sama yang ngasih makan. Iya, betul. Iya kan? Jadi kalau Bapak punya lawyer mau menang, kasih duit berapa miliar, suruh sogok hakim, jaksa, udah menang tuh. Dan Anda akan disayang. Ya, saya nggak mau seperti itu, Pak. Kita ini adalah lawyer golongan harimau. Kenapa saya bilang kita lawyer golongan harimau? Kita nggak mau nyuap, kita nggak mau pakai cara suap menyuap dan tipikor seperti itu. Kami mau fight menggunakan otak dan akal kami. Kalau aparat penegak hukum tidak mau berubah, maka kami pakai cara no violence, no justice, buka dia di publik agar dia lengser dan digantikan orang-orang baru. Hopefully dengan orang baru mengganti, kasus itu bisa jalan. Itu satu, Pak, cara LQ dan kenapa kami ada di situ ya. Karena pasar ini ada kue gede. Sekarang ini kuenya paling banyak itu lawyer-lawyer golongan suap. Ya, sedangkan pasar yang lebih gede lagi juga ada lawyer golongan yang masyarakat tuh memang nggak mau nyuap, tapi nggak ada lawyernya. Nah, kita mau menempati market di situ. Satu. Terus pertanyaan Bapak tentang bagaimana cara kita memperbaiki atau tentang hukum-hukum ini yang pada sudah berantakan ini. Jadi gini, Pak, kita sudah melihat segmentasinya. Masalah-masalah ini yang paling banyak terjadi dan paling banyak menyengsarakan masyarakat, nomor satu adalah mafia tanah, Pak. Mafia tanah. Kenapa? Jumlah tanah itu di bumi ini tidak bertambah. Segitu-segitu aja tetap. Sedangkan jumlah pertumbuhan penduduk itu bertambah. Sehingga otomatis nilai tanah itu makin lama, Bapak akan selalu lihat lebih tinggi, lebih mahal. Dan generasi-generasi mendatang tidak mampu lagi, Pak, beli rumah. Yang ada mereka akan berusaha jadi ladang untuk mafia-mafia hukum apa? Untuk mencaplok tanah orang, Pak. Ini yang sering terjadi. Ya, jadi ini problema nomor satu di Indonesia yang bahkan presiden sekalipun, Menko Polhukam sekalipun sampai detik ini, Pak, takut tidak bisa, Pak. Saya kemarin begitu besarnya, Pak, ya? Saya kemarin itu ada kasus tanah, Pak. Ya, di daerah Jakarta Utara. Kita datang ketemu Menteri BPN, ditanya lu lawannya siapa? Ditanya cuma itu, Pak, bukan cerita kasus kamu gimana, ya kan, bisa beralihnya gimana, cuma ditanya dulu lawannya siapa, dikasih tahu lawannya kepala naga. Oh, jangan kesini, bos, itu gua nggak bisa handle. Menteri aja ngomong begitu, Pak. Menteri aja ngomong begitu, jangan kesini, nggak percuma. Itu kita udah ketemu menterinya tuh, Sofyan Jalil. Coba bayangin, Pak, udah datang ke sana, Pak, saya fotonya ada. Ya kan, nggak berani, Pak, sama mafia-mafia tersebut. Tergantung siapa yang dihadapin ya. Orang tahu, Pak, yang saya ngomong ini sudah rahasia umum, tapi nggak pernah ada yang berani ngomong di situ.
Nah ini harus ada orang yang lebih berani jadi penegak hukumnya. Kalau nggak akan berubah. Nah coba kalau misalnya seperti kenyataan seperti ini Pak ya ada. Iya. Bapak sebagai Kejaksaan Agung nih Pak, apa Pak? Saya tangkap Pak. Iya. Yang ngambil itu saya tangkap. Dia mau perusahaan gede pun kalau perlu perusahaannya saya blokir. Saya tanya izinnya aja kagak. Kalau kagak ada dia korup juga, saya tangkap juga. Backingannya siapa? Saya tangkap juga backingannya Pak. Bapak backingannya siapa Bapak? Presiden. Backingan saya lebih kuat dari presiden Pak. Ya. Tuhan yang di atas keyakinan. Pak. Itu aja Pak. Betul. Dan saya yakin melalui Tuhan pasti kasih hikmah ke masyarakat. Suatu saat ketika masyarakat sadar, mereka akan memilih orang-orang kayak saya Pak nanti ke depannya. Ya. Mungkin saat itu saya udah meninggal, tapi ada orang lain punya jiwa kayak saya, apakah anak saya, ataukah keturunan saya yang lain, ataukah siapa di situ ya kan. Nah orang yang punya keberanian seperti itu diberikan amanah, saya yakin pasti berubah Indo. Ya. Di situ. Menarik sekali. Jadi memang tujuan kita tuh sebenarnya bagaimanapun ya kalau melakukan sesuatu, ini saya dapat dari Pak Alvin nih hari ini ya. Lakukan sesuatu itu kita harus berdasarkan niat dan kebersihan kemajuan untuk negara dan bangsa. Betul kan Pak? Betul Pak. Ya, kalau kita melihat sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, kita harus bisa mampu bukan mampu saja, tapi berani untuk memperbaiki. Betul. Itu yang saya dapat dari Pak Alvin hari ini loh Pak. Iya. Kemudian yang ketiga adalah tadi itu Pak, kita harus punya keyakinan. Iya. Keyakinan bahwa kalau kita niatnya benar, kita niatnya baik, kita ada bantuan dari Yang Maha Kuasa. Benar pastinya. Pak. Itu Pak. Amin. Menarik sekali. Mungkin udah berapa lama kita ngobrol nih teman-teman? Setengah jam lebih? Ada lagi mungkin yang perlu kita bahas lagi Pak Alvin? Boleh kita. Pak Alvin pengen nyampein sesuatu mungkin? Iya. Jadi kalau saya lihat ya masyarakat ini oknum-oknum yang paling parah yang dari pemerintahan ini adalah oknum-oknum pemeras sih Pak. Jadi di mana seharusnya itu uang yang masuk untuk negara diperas dan jadi milik oknum Pak. Itu sering terjadi Pak. Jadi contoh Pak, nggak usah jauh-jauh. Ketika saya masuk ke Pengayoman, itu istri saya setiap minggu diperas Pak oleh oknum. Ya. Jadi kalau Pak Yasona bilang Alvin Lim itu gila, saya berikan buktinya nih Pak. Screenan WA nih Pak. Ini setiap minggu istri saya di sana. Screenan WA Pak. Jadi WA antara istri saya dengan kepala rumah sakit Pak. Rumah sakit? Yang Pak Johar namanya. Rumah sakit Pengayoman. Itu kan di bawah Menkumham kan Pak. Oh ya. Jadi semua pasien, semua tahanan di Pengayoman itu diperas Pak. Yang tinggal di sana, yang mau di sana itu diperas dimintain setiap minggu Pak. Nah, jadi udah dapat izin keluar nih dari lapas Pak. Terus mereka ada di rumah sakit ini. Di rumah sakit ini. Mereka tadi untuk keluarnya harus bayar kan dulu kan Pak? Betul. Terus ada di rumah sakit pun bayar lagi. Mereka harus diperas lagi Pak. Uang lagi. Tapi ini untuk oknum bukan untuk pemerintah Pak. Nah inilah maksud saya kalau ini diberantas Pak. Ya kan. Kita suruh tahanan-tahanan misalnya gini lah. Daripada kucing-kucingan tahanan disuruh dibilang nggak boleh pakai handphone tapi diperas sama sipirnya, mendingan diperbolehkan aja Pak. Tapi yang pakai handphone bayar ke negara pajak kasar ngomong misalnya kan, sama aja kok mereka sekarang juga pakai. Diperbolehkan aja bayar pajaknya untuk pemerintah bisa untuk bayar utang. Ya kan, contoh Pak, ini masuk ke oknum. Ini tiap minggu Pak, Agustus 14 siang Bu, saya infokan kemarin 17-an gimana Bu? Iya Pak, hari ini saya ambil. Tuh, RSU Pak Rusdan. Ini Rusdan ini wakilnya nih Pak. Ini Pak Johar. Nih, setiap minggu loh Pak, September 6. Siapa Johar nelfon, miss call. Mbak Vio bisa bantu nggak 2 juta Mbak? Siapa? Nanti di rumah sakit saya ambil. Jadi bukan 50.000, 100.000 Pak. Setiap minggu tuh antara 2 juta sampai 5 juta dia minta. Ke saya loh. Ke yang lain ada yang lebih parah loh Pak. Ketahanan tipikor tuh ada yang seminggu 2 minggu itu Pak 50 juta Pak. Ya kan, bayangkan berapa banyak uang mereka terima ini. Ya, nanti saya ke belakang sudah balik belum Mbak? Katanya izin Pak. Terus di sini lagi. Jadi semua nih Pak. Agustus 7 Bang Alvin ada yang keluar ya, kalau bisa bantu-bantu info ya Mbak. Bantu-bantu duit tuh maksudnya di sini. Semua Pak di sini. April 25 kena jumper ya HP-nya dari lapas rutan Mbak Vio. Jam 12 ya persiapan buat HD. Oke Pak, keluar cuci darahnya. Terus dia bilang lagi di sini, besok malam saya pulang kampung. Titip pesan Bang Alvin barangkali bisa bantu-bantu buat di perjalanan. Malam Pak, iya Pak.
mau ditanya mau transfer atau cash aja saya ke kantor, dibawakan dibilang situ, diambil cash. Pertanyaanku Setiap adalah, minggu Pak. Kalau permintaan mereka tidak dipenuhin, apa yang terjadi? Dipersulit Pak. Dipersulit. Nanti disidak lah, ya kan, namanya rumah sakit. Saya lagi sakit kayak begini Pak. Posisi saya tuh bukan cuma nggak bisa mikir Pak. Ya nyawa aja saya udah berdiri aja susah. Jadi istri berpikir ya udah ada duit kasih dulu. Bapak lagi sakit ya. Di situ lagi sakit Pak. Jadi nanti kalau nggak dikasih, si Vio-nya dikerjain. Hati-hati, mau ada sidak. Ibu jangan di sini dulu, pulang dulu, pergi dulu ke sana. Di situ nanti saya kabarin gitu kan. Mereka berarti memanfaatkan ketika orang lagi susah juga mereka manfaatkan. Oh iya Pak, mereka itu udah kayak lintah Pak. Orang lagi sakit juga dia sedot juga darahnya. Di situ. Nah inilah loh Pak, yang makanya saya bilang oknum ini, orang lagi sakit, orang lagi mau setengah mati sekarat juga dia nggak peduli Pak. Ada yang tenggorokannya udah dibolongin Pak, tetap dimintain seminggu 5 juta. Bodoh amat dia bilang. Padahal emaknya, ibunya itu udah nggak punya apa-apa Pak. Miskin banget, udah apapun dia kasih buat si bapak ini. Bapaknya nafasnya susah udah hak gitu kan. Mau kamar gak lu? Bayar. Kalau nggak mau, gue buang besok. Balikin ke lapas. Seperti itu Pak. Nah tadi yang belum terjawab tadi itu Pak. Ini semua yang Bapak miliki, bukti-bukti ataupun fakta-fakta ini semua, ini cukup akan disampaikan ke publik saja atau ada sesuatu yang akan dilakukan oleh LQ? Pak, ini sebelum saya keluar dari lapas Cipinang sudah pernah saya sampaikan ke pemimpin di sana Pak. Mereka nanya, Pak Alvin, Bapak nanti ketika keluar nggak bicara buruk tentang kami kan? Saya bilang, Pak, saya akan bongkar tentang rumah sakit Pengayoman. Saya udah bilang, iya kan? Tapi kalau secara hukum Pak, ada nggak tindakan nanti yang akan dilakukan oleh Bapak? Pak, ketika saya bicara tentang Ferdy Sambo aja yang sudah sampai nasional Pak, tanggapan dari Pak Menkumham aja cuma bilang, itu orang gila. Jadi kalau namanya orang gila, saya kasih bukti juga percuma Pak, bukti dari orang gila, mana sah secara hukum Pak. Kecuali Pak, beliau bilang, oh iya, masa sih ada kayak begitu? Coba sini, panggil. Harusnya Pak, sorry ya Pak, pejabat yang bijak, ada kritikan dari masyarakat, dia nggak buru-buru ngejudge dan ngatain masyarakat yang mengkritik loh, tapi dipanggil. Alvin datang, kamu punya bukti apa? Kata kamu ada Ferdy Sambo nggak di situ. Nah ini ada nih WA nih dari orang-orang di sana. Siapa nih orangnya? Tanyakan dong, bener nggak? Ini orang memberi pernyataan kayak begini, memberikan info, ini ada bukti, minta duit, ya kan? Lihat handphonenya istri saya, bener nggak ada WA-nya? Kalau ada, panggil itu petugas, benahin. Ini dan itu Pak Menteri ya sebenarnya belum manggil Bapak ya? Pak. Bapak nggak berusaha ngadap juga? Nggak Pak? Apa yang mau dihadap Pak? Yang ada setelah saya ngomong kayak begitu, saya ditelepon, diancam Pak. Begitu Pak? Iya, jangan lupa telepon deh. Intel Bin juga telepon Pak, Jenderal telepon Pak. Waduh. Staf ahli, menteri juga nelfon Pak. Luar biasa. Suruh begini doang Pak. Lah berarti kan kita udah tahu. Berarti kalau di otak saya, mereka ini sebenarnya sudah tahu. Cuma apa yang mereka inginkan, udah diam-diam aja. Nah itu aja, jadi saya berpikir ya percuma lah. Jadi kesadaran ini, perubahan ini nggak bisa Pak dimulai dari pejabat, tidak bisa. Ini harus dimulai dari rakyat Pak. Dari rakyat memulai memilih calon presiden yang benar, calon presiden itulah nanti yang memilih aparat penegak hukum yang benar. Baru Indonesia bisa dirubah Pak. Kalau meminta kesadaran dari pejabat nggak mungkin Pak. Karena pejabatnya juga oknum Pak. Dan ini mungkin jadi salah satu penyebab, salah satu alasan juga Pak Alvin ke publik dulu ya. Betul. Mumpung momentum yang sekarang ini. Karena saya sudah putus asa Pak, saya sudah pernah ke mereka Pak, sudah berulang kali membikin aduan, sampai capek Pak bikin aduan. Yang ada kita bicara sama tembok, saya bicara sama tembok masih mending, temboknya getar Pak. Kalau bicara sama mereka Pak, nggak bisa Pak, getar Pak. Duit gitu aja Pak. Yang ada capek kita Pak. Kita bicara sama tembok nggak perlu kasih duit temboknya. Kalau ini setiap kali bicara baru curhat aja Pak, duit dulu. Kalau nggak dia nggak mau denger Pak. Capek Pak. Jadi beneran Pak, untuk jadi lawyer ini serasa saya bukan lawyer Pak. Saya ketika jadi lawyer ini saya serasa lebih parah dari penjahat. Itu yang saya rasakan Pak. Karena saya harus nyuap, saya harus nyogok, saya harus berbohong, saya harus memfitnah. Nah itu suatu praktek yang istilahnya tadi itu Pak Alvin juga sendiri bilang ya, dan kita juga yang
yang masyarakat sudah melalui proses hukum itu tahu tuh bahwa money talks, bahwa money speaks di Indonesia Betul. ini. Dan juga bisa mengubah keputusan-keputusan gitu. Betul. Nah itu sebagai budaya, apakah mungkin Pak itu bisa berubah? Kan saya kan pertanyaan gitu kan, apakah mungkin bisa berubah gitu? Bisa Pak, bisa. Saya yakin semua bisa berubah. Indonesia aja dulu dijajah bisa berubah kok, bisa merdeka. Kita ini sekarang dijajah, cuma perlunya pejuang untuk kita bisa merdeka, Pak. Siapa yang mau melakukan perubahan itu bisa dilakukan perubahan. Betul, ada nggak pejuangnya? Kalau semua udah masuk ke jalur enak kayak waktu zaman penjajahan Belanda juga kan bangsawan-bangsawannya banyak yang dikasih gelar, dikasih duit, jadi dia malas untuk memberontak. Ya kan rakyat jelata lah yang memberontak toh. Sekarang juga rakyat Jakarta masih malas untuk memberontak. Kenapa? Dikasih santunan. Oke. Nah, jadi mereka berpikir selama gue dikasih duit gue diem aja deh. Nah, suatu saat mereka sadar Pak, mereka bilang Indonesia akan berubah, itu pasti bisa Pak. Oke. Saya yakin Pak. Pertanyaan terakhir dari aku. Iya. Adakah di Indonesia ini harapan untuk hukum lebih baik? Is there hope for a better law in Indonesia? Ya tentu Pak. Saya bilang Pak, sejelek-jeleknya Polri saya ngomong Pak, masih ada bagusnya. Saya kan sering kalau ngomong jelekin polisi, saya ngomong jelekin jaksa. Tapi jaksa baik itu ada Pak. Saya pernah ketemu, waktu saya rebutan anak, saya dihajar sama mantan istri kan, dia pakai lawyer tukang sogok waktu itu kan. Kenapa? Ya lawyer itu terbukti nyogok Ose Kaligis, memang tukang sogok. Saya bilang karena terbukti Ose Kaligis. Itu lawyer mama saya, mamanya anak saya, ya kan. Wah saya dihajar habis Pak, karena ya dia bisa beli hukum situ kan. Jaksa saya baik Pak. Alvin, saya tahu Bapak benar. Kok anak kandung dibilang penculikan, dibuang Pak itu pasal penculikan tanpa uang Pak. Ini jaksa ini? Jaksa. Jadi sejelek-jeleknya saya bicara tentang oknum, masih ada yang baik. Sejelek-jeleknya polisi yang saya ngomong, masih ada yang baik Pak. Yang di pinggir-pinggir jalan, yang tiap hari cuma beresin lalu lintas, prat-prit, tapi dia nggak punya kewenangan untuk nilang ya Pak ya. Cuma beresin, dorong-dorong itu Pak, kasihan Pak. Itu polisi-polisi baik. Okay. Tapi jumlahnya Pak kalah jauh sama polisi-polisi brengsek, dan polisi-polisi brengsek itu yang jadi jenderal. Jadi ya gimana mau menang? Menarik sekali Pak Alvin, luar biasa. Kita udah ngobrol banyak nih. Baik Pak. Dari kasus Ferdy Sambo yang tidak pernah ada di lapas. Terus kemudian kita juga ngobrol tentang hukum di Indonesia dan juga masa depan hukum di Indonesia seperti apa. Pak Alvin, terima kasih banyak sama-sama, atas Pak. waktu yang diberikan kepada Gatra. Moga-moga ini bukan yang terakhir Pak untuk mampir ke Gatra Pak. Siap. Kita bicarakan hal-hal yang lain. Moga-moga nanti kalau Bapak udah jadi jaksa agung juga mampir-mampir ke sini Pak. Pasti itu. Kita bisa Insyaallah, jadi Pak, partner yang baik antara media dengan institusi tentunya. Thank you banget Pak atas informasi yang diberikan pada hari ini. Semoga bisa menjadi suatu masukan juga para pemirsa semua di Gatra Bicara pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga like di YouTube channel kita. Dan ini adalah pembicaraan yang menarik dengan Pak Alvin Lim hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu mengikuti Gatra Bicara di tamu-tamu dan special interview yang lainnya. Terima kasih.